Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi, yaitu tentang kebutuhan manusia. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada siang kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian kebutuhan manusia. Kita tulis dulu ya judulnya, kebutuhan manusia. Nah, yang poin pertama yaitu tentang pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu macam-macam kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kita bahas poin yang pertama yaitu tentang pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sangat beragam jenisnya, sangat banyak jenisnya. Salah satunya bisa berupa pangan, sandang, papan, dan pemenuhan akan dasar. Nah, kebutuhan manusia itu adalah segala keinginan manusia yang dituntut untuk dipenuhi agar kesejahteraan hidup mereka tercapai. Nah, jika kita ingin sejahtera, maka kita membutuhkan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang disebut dengan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan orang kaya akan berbeda dengan kebutuhan orang yang menengah ke bawah. Sangat jelas berbeda. Jadi, kebutuhan itu adalah hasrat. Hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak dipenuhi kebutuhannya itu dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, jika kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi, manusia itu akan merasa nyaman, merasa bahagia, terus merasa enak gitu, dan merasa bahwa hidupnya itu sejahtera. Namun sebaliknya, jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka manusia itu akan timbul rasa kecewa, rasa tidak nyaman, dan merasa bahwa hidupnya itu tidak sejahtera. Oleh karena itu, manusia itu bersungguh-sungguh mencari nafkah hanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena manusia itu maunya yang enak-enak terus, ya kan? Ya. Maunya bahagia-bahagia terus. Ya. Maunya yang nyaman-nyaman terus. Ya. Karena apa? Karena fitrahnya manusia memang seperti itu. Enggak mau itu padina bedeserunan tanda ka sedang bahagia. Kok terus sedia kan tidak mungkin kan? Ya. Jadi manusia itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, ya karena agar hidupnya itu sejahtera. Nah, setelah kalian mengerti tentang pengertian kebutuhan manusia, paham kan pengertian kebutuhan manusia? Ya. Kita lanjut yang poin yang kedua, yaitu macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang kedua yaitu menurut sifatnya. Dan yang ketiga menurut waktunya. Kita bahas yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Ini intensitas kegunaannya ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita bahas yang ini dulu. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu bisa disebut juga dengan kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan yang paling utama. Jadi setiap manusia itu wajib untuk memenuhi kebutuhan primer ini. Kenapa wajibnya? Jika tidak dipenuhi kebutuhan primer ini, manusia itu akan sulit untuk melangsungkan kehidupannya gitu. Contohnya makan. Nah, jika kita tidak makan, maka kita akan merasa Lapar. Jika kita lapar, maka kita kekurangan tenaga, kekurangan energi, ya kan? Ya. Nah, jika kita sudah kekurangan tenaga, kekurangan energi, otomatis kita akan sakit. Jika kita sakit, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita, kan? Ya. Kebutuhan primer ini
Bukan papan tulis. Ya. Nah, pangan ini berupa makanan. Sandang ini berupa pakaian. Papan ini berupa tunggal. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu, kebutuhan primer yang tadinya 3 ini sekarang menjadi 5. Ditambah? Ada yang tahu? Enggak. Mobil. Pendidikan. Kesehatan. Kebutuhan pendidikan ini. Kebutuhan pendidikan ini sekarang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan yang utama. Karena pemerintah saja sudah menuntut kita untuk kita berpendidikan, jelas kan? Ya. Kita wajib berpendidikan. Kita wajib untuk menuntut ilmu. Artinya kebutuhan akan pendidikan ini atau akan kebutuhan akan ilmu ini menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kan sudah jelas bahwa kebutuhan yang paling utama, kebutuhan pokok. Nah, berarti kan ditambah pendidikan jadi 4 kan? Nah, ini ditambah lagi kesehatan. Kesehatan itu adalah kebutuhan yang paling utama, ya kan? Kalau kita sudah punya ini semua, namun kita tidak sehat, percuma. Artinya kebutuhan akan kesehatan ini sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama. Sudah ngerti? Paham kan? Paham. Lanjut yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang jika kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan sekunderlah yang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan primer ini sudah kita penuhi, untuk makan sudah ada, ya kan, bahan pokok sudah ada. Nah, dan kita tuh ada kelebihan dana, maka kita boleh untuk memiliki kebutuhan sekunder ini. Kebutuhan sekunder ini seperti laptop, sepeda motor, handphone, itu kebutuhan sekunder. Nah, yang tidak boleh itu jika kebutuhan untuk makan itu belum ada, kebutuhan pokok itu belum ada, namun kita memaksakan untuk memiliki kebutuhan sekunder ini. Tuh, hinang kau tekan pokok kau di HP. Wow. Kan mate. Ada boleh. Nah, Ya. jadi kebutuhan sekunder ini yang jika kebutuhan primer itu sudah terpenuhi, namun ada kelebihan dana, maka kebutuhan sekunderlah yang harus dipenuhi. Paham? Paham. Dan saya yakin juga bahwa kebutuhan sekunder ini mengalami perubahan. Dulu handphone itu termasuk kebutuhan tersier. Karena apa? Karena hanya segelintir orang yang memiliki handphone, ya kan? Ya. Kalau sekarang hampir semua kalangan itu mempunyai handphone, ya kan? Ya. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang mewah kan? Kebutuhan akan barang mewah. Handphone itu dulu termasuk kebutuhan yang mewah karena hanya segelintir orang. Kalau sekarang berubah menjadi kebutuhan sekunder karena semua kalangan itu sudah hampir mempunyai handphone. Siapa saja sedang kenalkan handphone? Tidak ada. Langsung Ya. sudah tahu tentang handphone, tahu tentang internet. Karena itu seiring dengan berjalannya waktu. Lanjut yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini bisa berupa kebutuhan akan barang mewah. Ya, contohnya seperti mobil mewah, Pajero. terus apa? TV besar, layar datar. Pokoknya nih kalau kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang barang-barang mewah. Lanjut yang kedua, jenis macam kebutuhan yang kedua yaitu menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Rohani. Jasmani ini kebutuhan menurut sifatnya ini ada 2, yaitu kan jasmani dan rohani. Kalau jasmani ini terkait dengan fisik atau terkait dengan material. Contohnya ya seperti makanan dan minuman, olahraga gitu. Itu kebutuhan jasmani atau kebutuhan material dan fisik. Kalau kebutuhan rohani ini tidak ada sifatnya atau tidak ada wujudnya, namun itu bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya seperti rekreasi. Nah, jadi kalau kebutuhan rohani ini itu tidak ada sifatnya, tapi manfaatnya itu ada gitu. Contohnya seperti rekreasi, hiburan, agama gitu. Kalau kita senang itu kan nggak berwujud. Ya. Tapi
tapi manfaatnya tuh bikin batin kita tuh seger gitu kan. Iya, bahagia. Ya. Lanjut yang ketiga yaitu kebutuhan waktunya. Dibagi menjadi dua juga. Kebutuhan masa kini, Masa depan datang. masa Akan datang. masa akan datang. Nah, kebutuhan masa kini artinya pemenuhannya itu harus sekarang juga, harus hari ini juga. Contohnya adalah obat bagi orang yang sakit. Nah, jika kita misalnya kita sakitnya sekarang, masa pas mau beli obat tahun depan kan tidak mungkin. Iya. Misalnya kita mau melahirkan sekarang, butuh obat kan? Kalau melahirkan butuh obat. Nah, masa ya pesanan obatnya mau disusul tahun depan kan tidak mungkin. Jadi kebutuhan masa kini itu, jadi pemenuhannya itu sekarang juga, saat ini juga, nggak boleh tunda-tunda. Ya kalau ditunda-tunda bisa kalau orangnya itu sudah asma misalnya, sudah tempat tertolong itu kan mati. Atau dan yang kedua yaitu kebutuhan masa akan datang. Ini pemenuhannya yang bersifat akan datang. Contohnya seperti tabungan. Kalau tabungan itu kan otomatis itu kan karena dibutuhkan tahun depan itu kan bisa diambil gitu. Nah, sudah ngerti kan? Ya. Lanjut kita yaitu poin yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Itu ada 3. Yang pertama, keadaan lingkungan alam. Yang kedua yaitu peradaban. Yang ketiga adat agama dan adat istiadat. TikTok. Mana TikTok? Kita bahas yang pertama yaitu keadaan lingkungan alam. Keadaan lingkungan alam ini sangat jelas mempengaruhi kebutuhan manusia. Kenapa kok bisa? Nah, ini saya jelaskan. Keadaan lingkungan alam. Kebutuhan orang yang tinggal di pesisir pantai akan berbeda dengan kebutuhan orang yang tinggal di pegunungan. Kenapa kok bisa? Sangat jelas berbeda kan? Kalau kita tuh tinggalnya di pesisir pantai, otomatis kan mata pencariannya itu kan sebagai nelayan. Ya. Kebutuhan nelayan itu kan berbeda dengan kebutuhan petani. Sedangkan kalau di pegunungan adalah mata pencariannya petani. Jadi kan antara petani dan nelayan itu sangat jelas kebutuhannya itu sangat berbeda. Ya kalau nelayan mungkin yang dibutuhkan adalah jaring, perahu, pancing, nah, dan alat penangkap ikan lainnya. Berbeda dengan yang petani. Tidak mungkin petani itu membutuhkan pancing. Enggak. Kan nggak mungkin. Ya. Paling kalau petani itu membutuhkan cangkul, ya kan, pupuk gitu, dan alat pertanian lainnya. Jadi sangat jelas kan, keadaan lingkungan ini dapat mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Sangat jelas. Ya. Karena kebutuhannya itu berbeda. Orang yang tinggal di pesisir pantai dan orang yang tinggal di pegunungan sangat jelas berbeda. Masa iya kalau orang yang tinggal di pegunungan itu membutuhkan perahu? Enggak. Enggak mungkin. Butuh pancing? Iya. Enggak. Enggak. Nah, itu menurut keadaan lingkungan. Yang kedua yaitu peradaban. Peradaban ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sangat jelas, peradaban ini bisa disebut juga dengan perkembangan zaman. Semakin zamannya itu berkembang, kebutuhan manusia juga ikut berkembang, juga ikut bertambah. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena kalau zamannya sudah maju, masa iya kita tuh masih ada di bawah kan tidak mungkin. Zamannya maju, kita juga ikut maju, ya kan? Ya. Contohnya seperti salon kecantikan. Salon kecantikan itu contohnya itu yang peradaban. Dulu itu nggak ada yang namanya salon kecantikan. Karena nenek moyang kita itu kalau bisa pakai make up itu cuma pakai bedak tabur. Berbeda dengan yang sekarang. Sekarang siapa yang tidak kenal ke salon kecantikan? Siapa yang tidak kenal ke skincare? Saya. Pas bilang kalau nggak glowing nggak Dihargai. Nggak glowing nggak jago, nggak glowing nggak dihargai. Pas merasa insecure. Iya, merasa insecure. Kok kita kan anak pondokan ya, kita anak pondokan pas bilang kalau sudah dikirim, mak teman saya tuh ada yang glowing, mak mau coba skincare. Pas teman tadi meset, tak kelar dia beli skincare, pas demam, makan masa debu, demam glowing, ya kan? Ya. Jadi kalau nenek moyang kita itu udah ada yang namanya skincare, udah ada yang tidak kenal
Kalau pakai skincare, glowing. Jadi sangat jelas kan, peradaban atau perkembangan zaman ini sangat mempengaruhi yang namanya kebutuhan manusia. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan manusia itu juga ikut berkembang, ya kan? Ya. Nah, yang ketiga yaitu agama dan adat istiadat. Agama, kebutuhan yang Islam dan non Islam itu sangat jelas berbeda kebutuhannya. Misalnya kalau Islam itu kalau sholat pakai apa? Pakai mukena kan? Mukena kalau perempuan. Kalau laki-laki peci, berbeda kan kalau yang Kristen. Masa yang Kristen kalau sholat pakai mukena? Pakai baju mewah. Pakai baju mewah. Pada saat beribadah, kalau Islam itu kan pada saat beribadah yang menggunakan mukena. Kalau Kristen itu kan enggak kan, kalau beribadah enggak pakai mukena. Terserah. Dan adat istiadat. Adat istiadat ini juga sangat jelas mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya yang gampang aja. Gini. Orang yang tinggal di pedesaan dan orang yang tinggal di perkotaan itu sangat jelas kebutuhannya. Sangat jelas berbeda kebutuhannya, ya kan? Ya. Pada saat kita misalnya ada pernikahan, kalau orang perkotaan mesti tuh kan hidangannya tuh mewah-mewah kan? Nah mungkin pas tahu hidangannya nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kan? Ya pas apa itu? Dekorasinya di belakang mesti yang mewah-mewah. Ya kan? Kalau di pedesaan itu kan sangat berbeda dengan yang di perkotaan. Misalnya kalau di pedesaan kalau ada pernikahan itu kan mesti selamatannya cuma kecil-kecil. Misalnya tuh udah pakai terung biasa, pakai dekor biasa. Terus hidangannya itu kan nggak semewah orang di kota. Jadi sangat jelas kan bahwa itu agama dan istiadat itu juga dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Mengerti? Mengerti. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham. Saya jelaskan kembali. Paham. Sudah. Sampai sini paham. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.